sekali orang-orang yang mencoba untuk membawa kebenaran firman yang sifatnya itu sangat berbeda dengan doktrin GPDI. Dan itu secara diam-diam itu banyak hamba Tuhan mempergunakan itu. Nah, sekarang kita coba untuk melihat kira-kira untuk kita orang GPDI itu keselamatan seperti apa. Ya, ini yang penting untuk kita sama-sama perhatikan nanti, karena kalau kita tidak bisa mengajarkan doktrin GPD yang benar, maka yang akan datang yaitu satu doktrin yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh GPD itu sendiri. Nah, saya mau saudara perhatikan di sini bagaimana pemahaman kita tentang soteriologi. Ya. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita bicara soteriologi, tentu kita bicara satu ilmu tentang apa itu ya. Nah, saya coba untuk saudara perhatikan di sini secara singkat tentang soteriologi dapat diartikan sebagai ajaran tentang keselamatan. Dikatakan ajaran karena dia merupakan gabungan dari dua kata Yunani, yaitu soteria dan kata logos. Ya, ini firman, perkataan, ajaran, kemudian diartikan menjadi ilmu atau logi. Jadi, soteriologi itu adalah ilmu yang belajar atau pengajaran tentang keselamatan. Ya. Nah, kata soteria itu secara sejajar atau sama artinya dengan kata Ibrani dalam perjanjian lama itu yesa atau yasa. Ya, yasa atau yesa ini itu artinya kebebasan dari sesuatu yang mengikat. Jadi dibebaskan dari sesuatu yang mengikat. Itu kata yang dipakai dalam perjanjian lama dengan kata yasa atau yesa. Atau sesuatu yang membatasi kita sehingga kita nggak bebas, ya. Kemudian yang keterikatan dan yang dibatasi itu bisa jadi bebas, itulah yang disebut dengan yasa. Setiap orang yang terbebas dari sesuatu pasti akan mendapatkan kelegaan tentunya. Nah, itu yang menjadi hal yang dibicarakan ketika manusia terikat oleh dosa, mereka harus perlu ada yasa atau yesa, atau harus ada pembebasan yang bisa membuat mereka dari keterikatan. Nah, soteriologi juga itu berasal dalam bahasa Yunani, yang arti dasarnya ialah menjadi sehat. Ya, kalau dia sakit lalu tiba-tiba dia sehat, terbebas dari penyakit, itu zozo. Ya, menyembuhkan, ya, menyelamatkan, mengawetkan. Nah, jadi dalam kaitannya dengan manusia berarti menyelamatkan dari kematian, itu zozo. Nah, pemahaman di atasnya itu paralel dengan kata Ibrani yang digunakan untuk keselamatan. Tadi, seperti yasa, yaitu kemerdekaan dari ikatan, shalom, damai dan sehat. Ya, jadi shalom juga itu masuk di dalam kata-kata ketika orang itu tidak sehat, tidak damai, shalom mendamaikan dia, gitu loh. Ya, dan shalem, yaitu persembahan syukur atas kebebasan. Ya, yang pada intinya itu menuju pada pembebasan oleh Tuhan, itu intinya. Jadi kalau kita belajar tentang soteriologi, yang kita harus lihat ini, yang kita harus paham ini, ya, sehingga kita tahu bahwa sebenarnya apa yang diajarkan dari soteriologi untuk doktrin GPDI ini yang penting, yang harus sama-sama kita belajar malam ini, ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lihat di sini pemahaman teori keselamatan sejarah gereja. Saya cuma mau ngambil dua saja. Sebenarnya banyak, ya, dari pemahaman para pemimpin-pemimpin gereja kita waktu itu, mulai dari Agustinus, ya, ada beberapa lagi yang kita lihat dalam pemahaman itu. Nah, yang saya ingin sampaikan di sini hanya dua saja. Ini karena dua ini yang menjadi tolak ukur masalah keselamatan dalam gereja kita. Dua ini saja. Pertama, John Calvin. Ya, karena John Calvin yang kita akan bahas nanti, pertama ini dulu, nanti yang kedua kita akan bicara tentang Armenian. Nah, dua orang ini, yang orang pertama dengan teorinya berbeda. Saya beri contoh tentang teori dari
John Calvin tentang keselamatan. Orang ini berasal dari Prancis dan dia lahir tahun 10 Juli 1509. Ya, di Noyon. Pada usia 14 tahun ia masuk universitas di Paris. Ia adalah seorang ahli hukum dan filsuf yang baik pada umur 26 tahun. Nah, teorinya tentang penebusan bahwa manusia semuanya jatuh secara total dalam dosa. Ya. Ya. Jadi teorinya itu. Dan sifat manusia sudah rusak. Penuh tipu. Tak mampu berbuat sedikit pun kebaikan. Nah, ini teorinya dia. Dia bilang waktu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu betul-betul hancur total. Ya. Dan manusia itu tidak punya sifat, tidak ada lagi sifat yang baik. Manusia itu sudah rusak, punya sifat yang buruk. Ya. Sehingga sedikit pun manusia tidak bisa membuat kebaikan. Nah, Yesuslah satu-satunya jalan bagi orang berdosa untuk dapat diselamatkan. Yesus adalah penyelamat, pencipta keselamatan, penyempurnaan keselamatan, pelaksanaan keselamatan. Nah, ini pemahaman dia tentang yang artinya penebusan tadi atau keselamatan. Nah, tugas penyelamatan diberikan Allah kepada Yesus dan oleh darahnya sendiri ia melakukan penebusan. Nah, cara penebusan Kristus adalah dengan cara penggantian, yaitu yang tidak berdosa mengganti yang berdosa, yang tidak benar diganti yang benar. Ya, dalam beberapa hal masih sesuai firman. Ya, nah kita akan lihat nanti apakah gereja kita menganut Calvin, cara berpikir ajaran ini atau apa. Nah, saya sebenarnya tidak memilih antara berdua ini untuk penekanan saya, tetapi saya memilih dalam ajaran sesuai Alkitabiah atau tidak. Ya, ketika nanti kita akan perhatikan apakah itu Alkitabiah atau tidak, apakah sesuai dengan doktrin GPDI atau tidak, ini penting. Ya, nah, ada 5 prinsip predestinasi dari John Calvin. Ya, nah kita akan lihat ada 5 prinsip itu. Prinsip yang pertama bahwa manusia telah rusak secara total, jatuh dalam dosa. Itu prinsip pertama. Nah, jadi bagi dia bahwa semua manusia yang telah jatuh dalam dosa itu tidak punya kemampuan lagi untuk mengenal Allah. Udah nggak bisa lagi, semuanya rusak total. Ya. Yang kedua, pilihan Allah pada manusia adalah berdasarkan kedaulatan Allah yang mutlak tanpa syarat. Jadi ketika Allah menyelamatkan orang, ya, Allah punya hak kedaulatan yang mutlak. Anda mau tidak mau, saya selamatkan Anda gitu, ya. Itu prinsip dia. Jadi tanpa syarat. Nggak ada syarat-syaratnya. Yang ketiga, penebusan Kristus hanya berlaku atas orang yang menerima keselamatan itu. Ya. Jadi dia katakan bahwa penebusan Kristus hanya untuk orang yang diselamatkan saja. Ya, yang menerima keselamatan itu. Yang keempat, anugerah Allah itu mempunyai akibat, yaitu panggilan Allah senantiasa mendatangkan kehendak dari orang yang dipilih untuk menerima panggilan Allah itu. Jadi, menurut dia bahwa anugerah Allah itu mempunyai akibat hanya untuk orang yang dipanggil, yang dipilih. Jadi, kalau Anda tidak dipilih, Anda nggak diselamatkan. Jadi, dipilih. Yang kelima, seorang yang sudah diselamatkan mungkin akan jatuh ke dalam dosa lagi, tetapi pasti akan bangkit kembali. Sebab itu seorang yang telah menerima hidup yang kekal tidak mungkin akan binasa selama-lamanya. Sekali selamatkan, akan selamanya diselamatkan. Jadi menurut dia, orang yang sudah diselamatkan tidak mungkin hilang keselamatan. Nah, ini pandangan dari John Calvin. Nah, saudara harus tahu ya, pandangan John Calvin inilah pandangan yang dipunyai oleh gereja Protestan pada umumnya. Ya, pada umumnya. Dan pandangan ini dipegang oleh gereja Reformat. Ya. Mulai dari gereja-gereja dari Martin Luther. Jadi mereka pegang ini. Kalau kita belajar teologi tentang keselamatan secara teologi yang saya ajar, biasanya
hampir semua bapak-bapak gereja saya tampilkan gitu. Pandangannya apa-apa. Tapi ini kalau kita bicara tentang hanya bicara tentang doktrin GPDI yang ringkas, yang saudara sudah pernah terima di sekolah Alkitab, saya hanya mengambil dua orang saja, ya, yang menjadi patokan kita. Dan ini memang GPDI selalu berotak-atik di sini. Sekali selamat, tetap selamat atau tidak, gitu ya. Nah, itu yang menjadi satu pandangan hari-hari ini yang kita lihat, sehingga mau tidak mau, ada teman-teman kita juga GPDI khususnya memegang ini. Sekali selamat, tetap selamat. Ya. Dan ini berkembang menjadi satu ajaran baru. Hari-hari ini disebut dengan hyper grace. Nah, dia berkata bahwa dosa kita yang kemarin, dosa kita hari ini, dan dosa yang akan datang yang belum saya dan saudara perbuat, Tuhan sudah ampuni. Dan sudah selesai di kayu salib. Sehingga orang-orang, anak-anak muda di Amerika sana, mereka tidak takut lagi berbuat dosa karena Tuhan sudah selesaikan di kayu salib sekali untuk selamanya. Nah, ini berbahaya ya, kalau kita lihat dalam cara berpikir orang-orang, para bapak gereja, kalau kita tidak lihat kebenaran firman, kalau kita cuma ya, gitu ya. Kita harus bisa menyelidiki dengan sama tentang kebenaran itu sebenarnya seperti apa. Oke. Ini teori keselamatan dalam sejarah gereja oleh John Calvin. Saya mau kita lihat kembali, selanjutnya adalah teori keselamatan dalam sejarah gereja oleh Jacob Arminius atau Armenia. Ini ya, dan teori ini yang paling banyak, yang bukan paling banyak, dan memang menjadi landasan ukuran juga yang dipakai oleh GPDI, Gereja Pentakosta Indonesia. Dan bukan cuma GPDI pakai ini, GBI juga pakai ini. Mereka memakai ini. Ya. Dan dia adalah seorang Belanda, dia bersekolah di Universitas Amsterdam, di Holland, dan Geneva. Ia belajar teologi. Ia juga menentang ajaran Calvin tentang anugerah Allah dan keselamatan untuk seluruh umat manusia, kehendak manusia yang bebas. Dia ini yang disampaikan. Dia bilang kehendak manusia yang bebas, free will. Allah tidak, atau Allah tak membatasi kehendak manusia. Dan bila teori predestinasi Calvin benar, yaitu bahwa manusia jatuh dan rusak total, maka akan timbul seolah-olah Allah adalah pencipta dosa. Jadi dia bilang, kalau teori Calvin itu benar, ya, predestinasi itu benar, bahwa kalau Allah memilih orang hanya sebagian saja, tidak semua orang diselamatkan, tapi hanya sebagian orang yang diselamatkan dan itu dipilih oleh Allah, karena kan salah satu orang tidak dipilih karena berdosa. Nah, kalau begitu berarti Allah sengaja buat dosa sehingga orang tidak dipilih. Apakah Allah pembuat dosa? Nah, itulah. Nah, saudara harus lihat, para teolog ini, mereka coba untuk melihat kalau ada ajaran yang menyimpang dari Alkitab, mereka cepat-cepat membentuk satu kebenaran baru untuk mereka pakai untuk mengcover atau menjadi perbandingan dari ajaran yang berbeda. Nah, 5 gagasan Arminius, dia bilang begini, dia juga punya 5 gagasan. Pertama, Allah melalui Kristus menghendaki agar orang percaya pada Kristus selamat. Ya. Dan hal ini ditetapkan Allah sebelum ia menciptakan manusia, dan orang yang tak mau percaya dan tak mau menerima keselamatan ini akan mendapat hukuman. Itu Yohanes 3 ayat 36. Ya. Jadi dia bilang bahwa hanya orang yang ada di dalam Kristus yang diselamatkan. Ya. Jadi bukan yang dipilih sebelum dunia dijadikan, tapi orang yang ada di dalam Kristus. Nanti kita akan bahas itu. Yang berikut, Kristus mati adalah seluruh umat manusia, untuk seluruh umat manusia. Tetapi hanya orang yang percaya dapat menikmati dan memperoleh keselamatan. Dan orang yang tak percaya tidak akan menerima pengampunan dosa. Jadi bukan karena dipilih untuk diselamatkan atau dipilih dan dibinasakan, tidak. Tapi dia katakan tergantung orang itu mau percaya atau tidak. Dan dia pakai ayat-ayat ini.
Ya, tidak mengapa saya coba supaya kita juga lebih mengerti jauh. Saya coba untuk melihat di dalam Yohanes dulu, ya. Yohanes pasal yang ketiga, dia katakan di situ dalam ayat yang ke-36, dia bilang begini, barang siapa percaya kepada anak, ia memperoleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi, keselamatan itu melalui Kristus yang dikehendaki oleh Allah kepada orang percaya untuk diselamatkan. Ya. Lalu yang berikut dia katakan lagi bahwa Kristus itu adalah umat manusia yang diselamatkan itu karena percaya. Mereka yang menikmati keselamatan, sedangkan mereka yang tidak percaya, mereka tidak akan menikmati keselamatan. Jadi bukan karena Allah yang memilih, memaksa mereka jadi orang percaya. Bukan begitu. Itu pemahaman tadi yang awal yang kita baca dari Calvin seperti itu. Ya. Lalu 1 Yohanes pasal 2 ayat 2 dia katakan begini. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kedua, dia berkata bahwa dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi Tuhan tidak menyelamatkan sebagian orang, tapi Tuhan menyelamatkan seluruh dunia. Ya. Jadi itu yang kedua yang disampaikan oleh gagasan Arminius. Sehingga seringkali GPDI selalu dibilang adalah membawa ajaran Arminius. Sebenarnya kalau kita lihat, kita setuju dengan ayat-ayat firman Tuhan dari Arminius. Ya. Apa yang dia sampaikan dalam pemikiran dia, ya kita setuju. Karena Alkitab membilang seperti itu. Kalau Arminius pun menyampaikan gagasan yang berbeda tentang penembusan, ya kita tidak akan setuju. Umpamanya berbeda dari firman Allah, kita nggak setuju. Tapi apa yang dia sampaikan itu kan jelas dengan kebenaran firman. Ya. Lalu yang berikut dikatakan bahwa manusia tidak mempunyai iman untuk diselamatkan dan juga tidak mempunyai daya yang bebas. Dia juga tidak mempunyai daya yang bebas untuk memilih kebaikan. Ya, karena manusia berada dalam ketidakpercayaan dan berdosa. Nah, bila ia menerima hidup baru dan kekal, ia harus melalui Roh Kudus dalam Kristus. Ini pemahaman dia. Jadi, dia bilang sebagai manusia itu tidak mempunyai iman untuk diselamatkan dan juga tidak mempunyai daya yang bebas. Ya. Dia juga tidak mempunyai daya yang bebas untuk memilih kebaikan karena manusia berada dalam ketidakpercayaan dan berdosa. Tapi dia bilang, manusia hanya bisa memilih ketika di dalam dia ada Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang menjadi yang mengisafkan dunia akan dosa. Nah, kita lihat dalam Yohanes 15, kita perhatikan firman Tuhan itu. Dalam Yohanes pasal 15, ayat yang ke-5, dia bilang begini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi hanya di dalam Kristus kita bisa berbuat. Di luar Kristus tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini yang kita perhatikan dalam kita melihat bahwa pemahaman dari Arminius dengan Calvin itu berbeda. Kalau Calvin katakan bahwa manusia itu pasti selamat oleh karena Allah yang memilih, dan juga mereka yang binasa juga pasti binasa karena Allah yang membuat mereka binasa. Ini yang repot, ya, karena menunjukkan bahwa semua itu ditentukan. Yang selamat ditentukan, yang binasa ditentukan. Nah, kalau Arminius tidak, orang manusia mempunyai kemampuan oleh Roh Kudus untuk bisa diselamatkan, memilih untuk diselamatkan atau tidak.
Nah, yang berikut, tanpa anugerah manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi kehendak Allah dapat ditolak oleh kehendak bebas manusia. Jadi kalau tanpa anugerah manusia tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi kehendak bebas, kehendak Allah dapat ditolak oleh kehendak bebas manusia. Itu pandangan dia. Nah, kenapa Kisah Rasul 7 ayat 51 dikatakan begini? Kita lihat Kisah Rasul pasal 7 ayat 51. Ya. Firman Tuhan, hai orang-orang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Jadi sebenarnya manusia pun punya kehendak bebas menentang Roh Kudus atau tidak, menolak Tuhan atau tidak. Jadi kalau pemahaman bahwa manusia itu seperti robot, ya, Allah yang punya hak kedaulatannya untuk membuat manusia itu ikut maunya dia. Nah, saudara akan belajar sebentar nanti apakah benar demikian. Nah, bagaimana nanti pembahasan kita tentang hal itu? Bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan doktrin kita? Ya. Lalu yang terakhir dikatakan bahwa siapa yang dengan iman bersatu dengan Kristus dan mempunyai bagian dalam roh hidup Yesus, mereka akan memperoleh tenaga untuk melawan setan, dosa dunia, dan nafsu diri. Jika manusia dapat melawan hal itu. Jadi, pandangan dari Yakub Arminius adalah manusia punya kehendak bebas untuk melakukan apapun, mau dia percaya atau tidak. Karena di dalam dia, Allah bisa memberikan kekuatan, kuasa untuk mengalahkan apapun. Nah, ini satu perbedaan, dan kalau teori yang disampaikan oleh Yakub Arminian, dia katakan bahwa orang percaya itu, orang yang diselamatkan itu harus percaya. Nah, percaya itu adalah syarat untuk diselamatkan. Tetapi kalau dalam Calvin, tidak. Kita lihat perbedaan mereka berdua. Ya, saya mau kita perhatikan di sini. Nah, ini. Calvinisme bilang, dosa adalah kerusakan total manusia. Manusia tak berdaya merespon panggilan Allah. Jadi manusia tidak bisa merespon panggilan Allah karena dosa. Tapi saya bingung loh. Kalau manusia tidak bisa merespon panggilan Allah, kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Dengar langkah kaki Tuhan. Lalu Tuhan tanya, di manakah engkau? Dan mereka menjawab. Nah, ini aneh. Gitu. Kalau seandainya manusia jatuh dalam dosa lalu dia tidak bisa merespon, kenapa dia bisa tahu ada langkah kaki Tuhan? Kenapa dia bisa mendengar Tuhan memanggil, Adam, di manakah engkau? Nah, hal seperti ini yang seringkali menjadi sesuatu yang berbeda dalam pemahaman firman. Apakah demikian? Nah, bagaimana pendapat Arminian? Walau sudah berdosa, manusia oleh anugerahnya masih bisa merespon panggilan Allah. Merespon panggilan Allah atau percaya. Nah, itu dia sampaikan di Yesaya 55. Ya, ayat yang pertama, kalau kita lihat di situ, Yesaya pasal yang ke-55, ya, ayat yang pertama, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum, makanlah juga anggur dan susa tanpa bayaran. Sorry, saya salah ini. Ya. Yesaya 55. Nah, kita baca ke Matius saja. Ya. Matius 11 ayat 28. Ini yang paling terkenal. Matius pasal yang ke-11, Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, dikatakan begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi dikatakan di sini manusia itu masih mempunyai keinginan untuk datang. Karena ada kata marilah kepadaku, artinya begini, ada respon dari manusia.
Sebenarnya saya juga sama tadi, ya sebenarnya tidak salah ya. Marilah, terimalah makanan berkat. Artinya gini, bahwa manusia kalau ditanya Tuhan marilah, ada respon, berarti kan tidak karena dosa manusia tidak ada respon. Nah, seringkali kan begini, kalau tidak ada respon, makanya saya sampaikan tadi, dalam kitab Kejadian tadi, Tuhan cari di mana, dan dia tahu. Saya di sini Tuhan, dia jawab, berarti kan ada respon. Begitu pula dengan Matius 11:28, marilah kepadaku. Artinya, itu kan tidak diuntukkan kepada orang-orang yang sudah diselamatkan, tapi kepada siapa saja yang mau datang. Marilah kepadaku. Kalau dia tidak ada respon, tidak mungkin Tuhan pakai kata marilah. Ya. Bisa saja Tuhan bilang, terserah kalian, kayak gitu ya. Marilah, gitu. Dalam Yesaya juga dikatakan, mari mereka yang membutuhkan makanan, mari. Artinya begini, manusia itu punya respon, bukan tidak punya respon. Ya. Yang kedua, Allah berdaulat untuk menentukan orang yang dipilihnya tanpa syarat. Tapi Arminian katakan, Allah memilih karena ia tahu siapa akan merespon panggilannya. Ya. Jadi yang pertama, Allah berdaulat menentukan orang yang dipilihnya tanpa syarat. Sedangkan Arminian katakan, Allah memilih karena ia tahu siapa yang akan merespon panggilannya. Jadi Arminian katakan manusia itu punya andil merespon panggilannya. Tetapi Calvin katakan manusia itu tidak bisa punya kemampuan untuk mau dipilih, dipanggil untuk datang. Allah yang memilih. Yang ketiga, penebusan terbatas. Ya, Kristus mati hanya untuk menyelamatkan orang pilihannya. Dan sedangkan Arminian katakan penebusan Kristus tak terbatas bagi orang yang mau menerimanya. Jadi caranya berpikir mereka ini berbeda. Yang satu berpikir bahwa orang yang diselamatkan itulah orang yang dipilih. Sedangkan Arminian katakan semua orang itu punya kemampuan untuk diselamatkan. Punya hak untuk diselamatkan. Tidak ada yang pilihan. Nah, kalau kita lihat memang ayat-ayat firman Tuhan banyak mendukung apa yang dikatakan oleh pemikiran Arminian. Ya, contoh Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kata dunia bicara semua. Tidak dibilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan yang dipilihnya. Enggak. Tapi akan dunia ini. Ya, makanya kenapa pemikiran Arminian ini lebih mendekati atau banyak yang bisa di dalam doktrin GPDI sangat setuju dengan cara Arminian ini. Ya. Karena dalam kebenaran firman bisa dibuktikan. Lalu yang keempat, anugerah keselamatan tak dapat ditolak. Dan orang-orang yang telah ditetapkannya. Jadi orang yang telah ditetapkannya, orang yang diselamatkan tidak bisa menolak. Tetapi Arminian katakan manusia punya kebebasan untuk menerima atau menolak anugerah Allah. Ya. Jadi dia bilang manusia itu bisa menolak. Kalau dia tidak mau diselamatkan, dia tidak mau diselamatkan. Jadi itu perbedaannya. Yang terakhir perbedaannya adalah pemeliharaan kekal, sekali selamat, tetap selamat. Arminianisme bilang, orang yang sudah selamat, masih ada kemungkinan kehilangan keselamatan. Nah, nanti kita lihat, kita lebih mendekati kemana, tapi saya cuma bilang sama saudara, kita tidak terpatok kepada pemikiran kedua orang ini, tapi kita terpatok kepada apa kata firman Allah. Apa kata Alkitab. Ya, sehingga tidak ada nanti bilang ini kelompok Arminian, ini kelompok Calvin. Enggak, kita kelompok Kristus. Kita kelompok firman, gitu ya. Nah, ini cuma saya sampaikan ini karena ini pembahasan yang muncul dalam kehidupan setiap kekristenan, apalagi kalau kita bicara tentang gereja Pantekosta di Indonesia, ya, jangankan saudara kita bicara kita gembala-gembala calon pendeta, ya, bahkan beberapa dekade ini saya pernah melihat pemimpin-pemimpin gereja kita saja ada yang seperti itu, berbeda dalam pandangannya, sehingga kita tidak jelas, kita yang muda-muda di bawah bingung, itu mau ikut yang mana ini,
Ikut yang sekali selamat tetap selamat, atau ikut yang keselamatan bisa hilang? Ya kalau kita bicara sekali selamat tetap selamat, enak itu dong. Ya kan? Nah, tapi coba kita lihat pembahasan kita selanjutnya tentang doktrin kita. Calvin menekankan kedaulatan Allah dan mengecilkan kehendak bebas manusia. Sebaliknya, Arminianisme menekankan kehendak bebas manusia dan mengincilkan unsur-unsur kekuatan Allah dan kerusakan manusia. Jadi pandangan mana yang harus kita pilih? Nah, sebaiknya kita menjaga keseimbangan antara kedua pandangan ini. Jadi tidak sesuatu semua itu benar. Ya, yang satu salah, yang satu benar, yang satu benar, yang satu salah. Tidak. Tapi kita melihat saja dalam cara berpikir yang sebenarnya seperti apa. Nah, pertanyaan ini seringkali penetapan Allah atas keselamatan seseorang itu diawali dengan kedaulatannya dan kemahatauannya. Nah, mana yang lebih dahulu? Kedaulatan Allah dulu atau kemahatauannya Allah untuk orang diselamatkan? Sebenarnya gampang saja jawabannya kalau kita lihat ya. Sederhana saja, tapi kita lihat bagaimana Allah menentukan keselamatan bagi seorang sehingga akhirnya dia percaya. Ataukah karena Allah mengetahui siapa yang akan meresponi panggilannya pada waktu Injil diberitakan, baru dia menentukan keselamatan. Kalau pandangan Calvin, dia bilang Tuhan yang menentukan orang itu diselamatkan. Tapi kalau pandangan dari Arminianisme beda. Ya, dia katakan bahwa Allah mengetahui bahwa orang itu akan merespon panggilannya. Jadi bukan dia memaksa, tapi dia mengetahui. Nah, ini perbedaan keduanya. Tapi jawabannya gampang saja. Allah itu tidak dibatasi oleh waktu. Berbeda dengan manusia. Jadi, pada waktu dia menentukan pilihannya, siapa yang akan diselamatkan, karena saat yang sama dalam kemahatauannya, Allah juga mengetahui siapa yang menggunakan kehendak bebasnya secara positif untuk meresponi panggilannya. Jadi sebenarnya kalau saya melihat kedua pemikiran orang ini, yang satu melihat dari sudut pandangnya Allah, yang satu melihat dari sudut pandang manusia, jadi sebenarnya keduanya itu kalau disatuin itu sama sesuai dengan kebenaran firman. Bahwa Allah menyelamatkan, manusia meresponi. Jadi di sini sebenarnya perbedaannya. Nah, sekarang kita akan lebih masuk lagi bagaimana untuk kita bisa memberitahukan keselamatan itu, bisa berbicara kepada orang, apakah keselamatan itu yang kita terima itu bersyarat, bisa hilang, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk lagi, kita lihat. Nah, pertama, kenapa Allah mau menyelamatkan manusia? Ini yang pertama. Kenapa Allah mau menyelamatkan manusia? Manusia itu diciptakan lebih mulia dari segala sesuatu yang Allah ciptakan. Kejadian pasal 3 itu bukti jelas bahwa manusia makhluk yang bebas. Oleh karena dosa, manusia telah menjadi manusia yang kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena dosa. Manusia itu telah menjadi manusia yang kehilangan kemuliaan Allah. Artinya, gambar Allah telah rusak. Roma 3:23 katakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaannya. Jadi kenapa Allah menyelamatkan manusia? Yang pertama, manusia itu unik. Manusia itu adalah makhluk yang diciptakan Tuhan berbeda dengan ciptaan yang lain. Dan manusia itu telah jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, kenapa Allah menyelamatkan manusia? Karena ketika manusia diciptakan, kepadanya Tuhan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Dalam Ibrani disebut dengan nefes, ya, yaitu unsur kekekalan dalam diri manusia. Ya, jadi manusia itu mahal, jiwa manusia itu kekal. Nah, saya tanya saudara kalau lihat hanya manusia yang diciptakan Tuhan, inilah Kejadian 2 ayat 7, Tuhan berbeda dengan binatang itu terletak di mana? Kalau binatang dan segala yang ada itu hanya diciptakan dengan firman, maka mereka keluar dari tanah, mereka di air, ya, di udara muncul. Itu hanya oleh firman.
Tetapi manusia beda. Waktu dia menciptakan manusia pertama, dia ambil unsur bumi. Diambil tanah liat, diambil debu tanah, dibentuklah menjadi manusia, bentuknya seperti manusia. Lalu dia masukkan unsur sorga, yaitu napasnya. Jadi dalam tubuh manusia itu terletak dua unsur. Unsur bumi dan unsur sorga. Itu sebabnya kenapa Tuhan itu tetap ingin menyelamatkan saya dengan saudara. Ya. Jadi kita ini unik, saudara. Jangan kita anggap bahwa diri kita ini hanya manusia biasa. Kalau Anda anggap saudara sebagai manusia biasa tanpa unsur sorga, Anda terjebak dalam hukum dari manusia dari monyet. Nah, ini bahaya. Ya. Karena monyet tidak dikatakan dalam Alkitab, maka Tuhan mengembuskan nafas. Ya. Hanya manusia yang dihembuskan nafasnya Allah. Jadi jangan mau ikut teorinya Darwin itu. Bahwa manusia itu dari monyet. Kalau seandainya manusia itu dari monyet, berarti di taman safari, di kebun-kebun binatang di Indonesia, dalam beberapa puluh tahun akan keluar manusia baru. Tadinya dia monyet di dalam, lalu sekarang dia sudah keluar di jalan. Kalau teori evolusi itu benar. Ya. Tapi saudara harus tahu bahwa Alkitab memberitahukan kepada kita keunikannya manusia. Ada nepes, ada surgawi, ya. Dia bukan terdiri dari tanah liat biasa atau debu tanah, tapi manusia juga ada unsur surgawi di dalamnya, yaitu nafasnya Allah. Makanya kenapa saudara engkau itu karena ada unsur sorga di dalam Anda. Ya. Itu yang kita lihat dari kenapa Allah mau menyelamatkan manusia. Lalu yang berikut adalah manusia itu memiliki hakikat sebagai manusia yang berkarya. Karena manusia itu aktif berkarya, sebagaimana Allah adalah yang aktif berkarya. Ya, kita lihat dalam kitab Kejadian. Ya, kalau kita baca itu Kejadian pasal 2 ayat 15, di sana bagaimana pola rencana Tuhan, ya, dalam kehidupan kekal ditunjukkan buat di dalam kitab Kejadian bagaimana manusia diciptakan untuk bersekutu, ya, melayani Tuhan, mengabdi kepada Allah, ditugaskan untuk mereka memelihara taman itu kan namanya mengabdi kepada Allah. Jadi manusia itu diciptakan itu bagian dari Allah. Ya, kalau saudara lihat sampai Adam tahu saja langkah kaki manusia, langkah kaki Allah, berarti akrab banget mereka ya. Sampai langkah kaki Tuhan aja dia tahu. Ya. Jadi kalau kita melihat ini, kita tahu betapa uniknya manusia itu sehingga Allah mau menyelamatkan kita. Nah, itu yang kita lihat dulu tentang hal itu. Lalu yang berikut adalah alasan kita mempelajari soteriologi. Pertama, kenapa kita belajar tentang soteriologi? Karena adanya perbedaan agama. Kayak kita ya, sebenarnya ada 6 agama, tapi saya tulis 5. Yang timbul karena adanya berbeda agama di Indonesia sendiri diakui ada 6 agama, bukan 5. 1 Konghucu ya. Ya, jadi 6 agama ini mempunyai ajaran yang sangat berbeda dan mempunyai pemahaman berbeda-beda. Jadi begitu juga dengan konsep keselamatan menurut pemahaman kekristenan sangat berbeda dengan agama lain. Jadi ini harus kita pelajari. Pertama karena banyaknya ajaran keselamatan yang berbeda. Ini masih karena berbeda agama. Belum satu kekristenan mempunyai paham-paham yang berbeda. Ya, nah itulah yang kita muncul nanti dengan perbedaan itu dengan adanya ajaran sesat. Yang kedua, karena adanya ajaran sesat. Seperti yang tersebar saat ini, yang mengatakan Yesus bukan Allah, ya, Yesus adalah manusia saja. Ya, jadi tidak mungkin Yesus menyelamatkan manusia yang berdosa. Ya. Nah, dengan alasan inilah kita belajar tentang keselamatan soteriologi dengan bukti-bukti jelas bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Ya, jadi karena banyak ajaran-ajaran sesat seperti itulah
yang membuat kita harus belajar tentang soteriologi ini. Selanjutnya, ada rupa-rupa angin pengajaran. Nah, contoh yang saya sampaikan tadi, ya, ada dalam Efesus 4 ayat 13, gereja Tuhan diperingatkan agar jangan tinggal anak-anak, karena apabila tidak bertumbuh menjadi dewasa, akan mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Nah, dalam doktrin keselamatan juga ada rupa-rupa pengajaran. Jadi, kita harus dewasa untuk melihat. Ada rupa-rupa pengajaran, ada doktrin-doktrin keselamatan, dan rupa-rupa pengajaran. Misalnya antara soteriologi Calvinisme dan Arminianisme. Ya, antara tulip dan remonstran. Antara predestinasi dan kebebasan. Itu ya tadi, antara ordo solutis dan rekonsiliasi objektif. Ya, itu ada satu ordo solutis yang percaya dengan cara mereka juga, dan ada objektif dan pembenaran oleh iman. Ya udah, kita diselamatkan oleh iman, selesai. Ada yang objektif saja. Ya, ada juga belum lagi pandangan dari Calvert dan Berkhoff. Ini juga ada. Nah, pemahaman-pemahaman mereka inilah yang muncul sehingga kita harus belajar. Nah, saya tidak buka semua pemahaman-pemahaman itu. Makanya tadi saya katakan saya cuma ambil 2 pemahaman saja, yaitu Calvinis dan Arminianisme. Karena kalau saya buka semua remonstran, predestinasi dan kebebasan dan lain sebagainya, kan Calvin juga udah predestinasi. Tapi ada lagi ajarannya yang lain lagi. Sampai nanti menuju kepada satu ajaran yang hari-hari ini berkembang. Ya, disebut dengan ajaran ya hypergrace. Itu lebih lagi. Ya. Nah, yang beragam dan berbeda, sehingga gereja terpilah-pilah. Nah itu, dalam berbagai kubu kecil, saling menyerang. Sekarang bukan gereja yang terpilah-pilah. Pendeta-pendeta GPD juga terpilah-pilah loh, karena ajaran-ajaran ini. Ya, makanya saya setuju sekali dengan Majelis Daerah Jawa Barat mencoba untuk diklat seperti ini. Karena terlalu banyak sudah terpilah-pilah. Ya. Karena banyak juga ajaran-ajaran yang diterima di sekolah-sekolah teologi, di mana para pendeta ikut, ya, menerima ajaran ini, sehingga mereka tidak lagi memegang ajaran Pantekosta yang sebenarnya. Saya punya teman, satu saat dia bodoh-bodokin saya. Dia bilang, kita sama-sama dulu sekolah. Memang saya sama-sama sekolah dengan dia pada tahun 89 di Beji, waktu tingkat pertama dengan dia. Waktu itu dia salah satu Beji Boys. Waduh, dia bilang dulu saya terikat oleh doktrin GPDI, sehingga saya tidak bebas. Sekarang saya bebas. Ternyata sekali selamat itu tetap selamat. Segala-galanya Tuhan sudah buat. Jadi apapun yang terjadi dalam kolong langit ini semua kedaulatan Allah. Wah, saya bilang begini aja. Jadi semua Allah yang atur, semua Allah yang atur. Jadi kedaulatan Allah yang atur, Allah yang atur. Jadi keselamatan Allah atur, yang binasa Allah atur. Apa saja dalam kolong langit ini, Allah yang atur. Lalu saya bilang begini, oh begini saja. Bro, waktu anak bro bodoh di sekolah, bro kasih les gak? Iya, kita kasih les. Supaya apa? Pintar. Nana bilang Allah yang atur, dia bodoh, kenapa nggak kasih les? Biar dia bodoh terus. Kan Allah yang atur, Allah yang buat dia bodoh. Ngapa nggak kasih les? Kau melawan firman Tuhan kalau kasih les dia. Nah ini pandangan-pandangan yang saya katakan saudara, semua Allah yang atur. Ya. Sampai saya bilang begini, kalau ngana saya pakai gaya Manado itu, karena dia saya satu daerah dengan saya bilang begini, kalau ngana PO orang curi, jangan tak kasih tahu polisi, karena Allah sudah atur itu sebelum dunia diciptakan, tanggal sekian ngana PO dicuri orang. Ini kan pemahaman yang saya bilang, aduh, ini berbahaya sekali saudara. Ini seringkali Allah atur. Sehingga satu waktu saudaraku, ada seorang hamba Tuhan,
datang ke tempat pelayanan sini, tempat saya. Saya kecolongan. Saya bilang saya kecolongan kenapa? Karena dia khotbah. Dosa itu pun Allah yang ciptakan. Saya kaget. Allah ciptakan dosa. Ya. Sehingga manusia itu berdosa. Allah yang ciptakan dosa. Aduh, saya langsung lemas, saudara. Ini minggu depan, ini ayat saya khotbah ulang ini kalau begini. Jadi begitu hari Minggu saya khotbah ulang. Ya. Dan saya menerima hamba Tuhan itu datang ke tempat saya karena dia mau menjadi misi ke China. Jadi bilang, sudahlah, kita bisa membantu dia suruh melayani dulu. Ternyata khotbahnya begitu. Jadi dia memegang paham yang seperti saya bilang tadi. Allah dalam segala-galanya. Ya, yang diselamatkan sudah ditentukan. Saya bilang kalau yang diselamatkan sudah ditentukan, ngapain kau pergi di Cina, pelayanan di Cina? Orang di sana sudah dibinasakan, kau pergi ke sana untuk ngapain? Nah, ini yang berbahaya sekali dalam konteks pemikiran yang ada. Hati-hati, ya. Nah, ini yang terjadi sehingga kita lihat banyak terjadi serang menyerang antara sesama gereja, ya. Nah, sementara itu iblis musuh gereja berkeliaran dengan terbahak-bahak. Orang berdosa berguguran tanpa mendapat kesempatan untuk mendengarkan kabar Injil keselamatan. Karena hanya terotak-atik di sini. Sedangkan banyak jiwa yang harus diselamatkan. Nah, saya mau saudara, kita pegang saja kebenaran satu, tidak usah lagi berbelak-belak ke kiri dan ke kanan. Ya, kalau doktrin kita seperti ini, sudah, ini aja yang kita pegang. Jangan jadi masalah kita berdebat-debat satu dengan yang lain, sedangkan udah banyak orang mati dalam dosa, kita tidak sempat mendengarkan Injil. Cuma gara-gara kita ada di meja perundingan. Ya, berbantah-bantah tentang keselamatan. Ini berbahaya sekali. Ya. Nah, inilah iblis berhasil mengecoh sebagian kalangan Kristiani dengan kesibukan saling berargumentasi, saling menghakimi, menunjukkan egonya masing-masing dan mengalihkan perhatian dari fokus panggilan kita, memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah, dan mendewasakan kerohanian orang-orang percaya. Jadi itu hati-hati, ya jangan sampai masalah keselamatan ini jadi suatu perdebatan yang membuat kita tidak bebas melayani Tuhan cuma gara-gara siapa lebih pandai, ya. Jadi iblis yang pandai. Ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, ini pertanyaan yang muncul sehingga kita harus belajar tentang soteriologi. Yang pertama, ya, beberapa materi percakapan dan memiliki pengaruh kepada pemantapan pemahaman tentang soteriologi. Yang pertama itu begini, keselamatan itu bersyarat atau tidak bersyarat. Nah, itu jadi satu pemikiran setiap kali kita bicara dengan orang. Keselamatan bersyarat atau tidak? Itu yang muncul. Kalau ada yang sudah bertanya seperti itu, lalu dia orang GPDI, berarti dia tidak tahu doktrin GPDI. Dia lagi belajar ini keselamatan tanpa syarat nih. Ya. Karena ini diklat GPDI, saya menekankan doktrin GPDI. Karena saya dosen yang mengajar di Injili, saya nggak mungkin menekankan begini kalau di Injili. Karena semua yang hadir di Injili itu bukan orang GPDI. Jadi harus doktrin mereka berbeda dengan doktrin kita. Tapi karena kita adalah orang-orang GPDI mempertahankan kebenaran sesuai dengan doktrin gereja kita, saya mau saudara perhatikan baik-baik. Bahwa ini menjadi pembahasan di kalangan kita di luar. Apakah keselamatan bersyarat atau tidak? Yang kedua, keselamatan bisa hilang atau tidak? Yang ketiga, keselamatan diberikan dengan kedaulatan Allah dan kehendak bebas. Mana yang benar? Kedaulatan Allah atau kehendak bebas? Allah yang memilih kita atau kita yang memilih Allah? Nah, ini baru bagaimana metode penyelamatan. Apalagi sekarang, saudara. Baptisan tidak menjadi suatu hal untuk menyelamatkan orang. Bahaya banget ya. Biar nggak dibaptis masuk surga, silakan aja, saudara. Kalau mau ikut itu silakan. Tapi saya harus pegang janji Tuhan dalam firman-Nya. Pergilah, jadikan segala bangsa muridku, baptiskan mereka. Kalau itu tidak perlu, nggak usah ada kata-kata baptis. Buang Jo. Yang penting percaya.
Para pionir kita dari dulu, dalam mereka berkhotbah, hanya dua yang mereka sampaikan. Akhir zaman dan bertobat dibaptis. Cuma dua itu. Dan GPDI ada sampai hari ini. Tapi GPDI sudah banyak mengikuti ajaran-ajaran itu. Nggak usah dibaptis, tidak apa-apa. Masuk surga kok. Baptisan itu bagian dari keselamatan. Bukan menentukan keselamatan, tapi bagian dari keselamatan. Percaya, dibaptis. Jadi satu paket. Ya. Itu penekanan saya, supaya tidak ada pandang remeh dengan baptisan itu. Itu ada yang pandang remeh banget. Yang penting kamu udah masuk gereja, bayar perpuluhan biar nggak dibaptis masuk surga. Oh, hati-hati. Ya, ini berbahaya. Ya. Nah, lalu metode penyelamatan seperti apa? Nanti kita lihat GPD itu seperti apa. Percaya dulu kah? Dibenarkan dulu kah? Itu metodenya. Ya. Predestinasi yang dibedakan dari sekali selamat tetap selamat. Bagaimana kita membedakan antara predestinasi yang sekali selamat tetap selamat dan yang benar seperti apa? Dasar keselamatan dari pihak manusia adalah iman. Lalu kepastian keselamatan. Ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, oleh sebab itu saya akan sampaikan bagaimana menjawab semua itu. Saya mulai. Nah, kita tidak boleh dijebak dalam perangkap kubu Agustin atau Calvin. Ini yang saya sampaikan tadi. Tetapi kita harus peka kepada tuntunan Roh Kudus. Kita kembali kepada kitab suci. Karena Alkitab yang orisinil utuh, memahaminya secara komprehensif dan balance. Ya. Jadi keselamatan, pertama kita harus lihat bahwa keselamatan adalah anugerah Tuhan. Dan ini yang penting, responsibilitas manusia. Jadi konsep keselamatan sebagai unconditional election, pemilih itu kita sanggah. Ya. Kita sanggah. Karena keselamatan itu tidak seperti itu. Ya. Keselamatan itu anugerah benar. Tetapi keselamatan itu hanya bisa terjadi ketika manusia mempunyai respon. Bukan robot. Ya. Jadi itu memang proses, suatu proses. Keselamatan itu suatu proses. Tetapi proses itu terjadi ketika ada responsibilitas manusia, ada respon dari kita. Memang syarat, memang Allah memberikan keselamatan. Nah, kita perhatikan selanjutnya, Alkitab dengan sangat jelas dan tegas menyatakan, keselamatan adalah anugerah Tuhan. Itu Efesus 2 ayat 8. Dan Alkitab juga dengan sangat jelas dan tegas menyatakan bahwa keselamatan yang dianugerahkan Tuhan tidak dapat dimiliki manusia tanpa melalui respon yang proaktif dari manusia. Nah, kita lihat saja Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Dia bilang begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu betul. Itu anugerah Tuhan. Ya. Tetapi Alkitab juga menulis bahwa barang siapa yang percaya diselamatkan. Artinya ada respon. Ya. Dari manusia untuk diselamatkan. Memang anugerah Tuhan, tapi manusia hanya merespon dan proaktif dari manusia itu penting untuk diselamatkan. Anugerah atau kasih karunia atau pemberian berupa keselamatan tidak dapat diterima manusia apabila tidak ada tindakan responsibilitas manusia. Atau dia mau bertobat. Jadi kalau dia tidak mau bertobat, tidak mau menerima keselamatan, tidak mungkin anugerah itu dapat diberikan. Ya. Dan harus ada iman dan
regenerasi, lahir kembali. Nah, ini yang penting saudara untuk kita perhatikan. Saya kalau lihat Nikodemus itu, saya bilang ini orang luar biasa. Nikodemus itu orang yang tahu tentang hukum Taurat. Dia guru. Tapi malam-malam dia datang kepada Tuhan. Lalu dia dialog dengan Yesus. Lalu Yesus bilang sama dia, Nikodemus, kamu memang jago dan lain sebagainya. Tapi kamu itu harus lahir baru. Kaget dia, udah tua begini. Bagaimana saya masuk dalam rahim ibu saya udah tua. Ternyata pemahaman lahir baru itu tidak dimengerti oleh Nikodemus. Bagaimana manusia baru itu harus ada, lahir kembali di dalam roh. Anda kalau lihat manusia baru dalam Alkitab, itu orang yang hidupnya itu tidak sama seperti awal dia sebelum menerima Yesus. Nikodemus saja sudah tua, tidak malu dia untuk datang kepada Tuhan untuk tahu dia sudah lahir baru atau tidak. Saudara, biar kita pendeta sehari-hari ini, saya belum tahu, benar nggak Anda sudah lahir baru atau tidak? Hanya Anda dengan Tuhan yang tahu Anda sudah lahir baru atau tidak. Karena yang namanya lahir baru, hidup kita baru, cara bergaul kita baru, cara bicara kita baru, pelayanan kita baru, gitu loh. Pelayanan kita sesuai dengan Roh Kudus. Itu namanya orang lahir baru. Kalau masih gontok-gontokan, berkelahi, apalagi masalah kedudukan ini belum lahir baru. Yang lahir baru bukan begitu. Nah, saudara kalau lihat apa yang disampaikan oleh Nikodemus, di mana dia tidak tahu Alkitab? Dia tahu. Tetapi begitu dikasih tahu tentang lahir baru, hanya orang yang lahir baru bisa melihat sorga. Bisa masuk dalam kerajaan sorga. Makanya saudara lihat di dalam Matius pasal 7 itu, ayat 22-23 dikatakan, bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Tapi mereka, Tuhan, kami berbuat demi nama-Mu. Kami berbahasa roh, kami mengusir setan, kami menyembuhkan orang sakit. Mungkin di antara ada yang membangkitkan orang mati. Tuhan bilang, nyala kamu pembuat kejahatan. Apa maksudnya? Nggak lahir baru itu. Kehidupan mereka tidak seperti itu. Anda kalau lihat dalam konteks aslinya, dalam bahasa-bahasa Alkitab, malu kita sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan. Ternyata seringkali kita berjalan melayani dengan topeng-topeng masing-masing. Kita salah, tapi kita berusaha menutup kesalahan di depan jemaat. Tapi kalau Anda lahir baru, benar-benar baru, tidak ada yang bisa memprotes diri Anda. Ya. Nah, itu yang saya ingin sampaikan hari ini untuk kita lihat bagaimana sebenarnya keselamatan itu. Apakah sudah sampai juga dalam diri kita? Oh, saya sudah selamat. Ya, saya yakin Anda percaya Yesus selamat. Apalagi sudah pendeta sekarang. Kayak pertanyaan saya satu aja. Udah lahir baru belum? Sudah waktu dibaptis. Kelakuan masih sama. Sebelum baptis dengan dibaptis. Habis baptis lebih parah. Jadi Anda lahir baru atau tidak, hanya Anda dengan Tuhan yang tahu. Saya gak mau menjustis. Hanya Anda dengan Tuhan yang tahu. Saya tahu saya lahir baru atau tidak. Saya dengan Tuhan yang tahu. Ya. Jadi itu banyak sekali yang harus kita lihat dari kebenaran ini. Ya. Oke. Selanjutnya kita lihat di sini, keselamatan itu telah dibayar oleh Kristus. 1 Korintus 6 ayat 20 itu jelas. Kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ya. Itulah keselamatan yang sebenarnya adalah karena penebusan. Jadi Allah telah membayar kita, keselamatan itu dianugerahkan. Untuk menerima anugerah yang cuma-cuma itu Tuhan memanggil umat manusia, bukan hanya sekelompok saja, atau orang-orang tertentu. Bukan saja satu bangsa, satu kaum. Tidak, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Anda lihat ketika rasul-rasul penuh dengan Roh Kudus, apakah mereka hanya menyelamatkan di Yerusalem? Tidak.
Mereka ke Yudea, Samaria, bahkan dikatakan apa? Sampai ke ini. Jadi keselamatan itu bukan satu kelompok. Kalau keselamatan itu cuma satu kelompok saja, untuk apa kita jadi Kristen orang Indonesia? Nggak usah. Karena keselamatan yang milik orang Israel. Nah, ini bahaya sekali. Jadi keselamatan itu milik semua orang yang mau menerimanya. Ayat-ayatnya itu banyak sekali, tidak baca, nanti kita panjang ya. Namun semua orang itu dan agaknya tidak akan semua harus meresponi dengan menerima undangan panggilan Tuhan itu dan percaya. Jadi katakan hanya orang percaya saja. Ada orang yang tidak percaya, maka dikatakan agaknya tidak akan semua, karena ada orang yang tidak percaya. Tapi ingat, orang tidak percaya itu karena bukan Tuhan yang membuat dia tidak percaya. Karena dia yang memilih itu tidak percaya. Jangan begitu sudah lihat itu orang, oh dia sudah dipilih untuk tidak percaya, gitu. Jangan ya. Enggak ada dalam Alkitab bilang begitu. Sebab hanya siapa yang percaya akan diselamatkan. Kalau Yohanes 1 ayat 12 itu jelas. Ya, setiap orang yang percaya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Markus 16 ayat 15, ya, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Barang siapa yang percaya akan diselamatkan, yang tidak percaya akan dihukum. Itu cuma itu. Enggak dibicarakan sebagian-sebagian, tapi itu semua. Ya, jadi keselamatan itu menjadi sesuatu dinamis, proaktif dan dua arah. Tuhan menawarkan anugerah, manusia respon untuk menerima anugerah. Itu yang betul. Manusia bukan robot. Nanti kita lihat, benar nggak saya bilang manusia bukan robot? Nanti ada pembahasannya, kita akan lihat di sana. Nah, kematian manusia karena dosa, ini yang menjadi kenapa manusia itu seakan-akan seperti robot. Karena mereka katakan bahwa ketika tadi manusia mati, tadi kita lihat ya, pemahaman dari Calvin, dia bilang bahwa manusia itu rusak total, nggak bisa buat apa-apa, nggak bisa berdaya. Nah, mati yang dimaksud bukan seperti orang tidur. Dia katakan, kalau kamu makan buah ini, kamu akan mati. Itu bukan seperti orang tidur. Karena setelah mengalami kematian secara jasmani, manusia mengenali kesadaran kekal, yaitu sengsara kekal di neraka, atau bahagia kekal di sorga. Itu disebut dengan kematian. Bahwa manusia itu akan masuk neraka kekal, atau masuk sorga kekal. Saya suka khotbah begitu ya. Saya suka bilang begini. Ketika bayi itu lahir, dia harus siap hidup kekal. Langsung ada yang bilang, Pak, bukankah kalau tidak percaya masuk neraka? Iya betul. Jadi waktu bayi itu lahir, dia siap hidup kekal. Hidup kekal di neraka atau hidup kekal di sorga. Itu dua-dua kekal. Seringkali kita kalau bicara kekal hubungkan dengan kerajaan sorga aja. Tapi ingat loh, neraka juga kekal. Ya. Tidak seperti ajaran tetangga kita. 1 minggu berdosa, 1 minggu dicelup-celup di api neraka, baru dibuang di sorga. 1 bulan berdosa, 1 bulan dicelup. Jadi waktu dia buang di sorga, sudah jadi tengkorak dia, tinggal tulang. Karena sudah celup-celup. Nah ini lucu ya. Hal seperti ini yang kita lihat perbedaan yang ada. Jadi ingat baik-baik bahwa kematian yang dikatakan itu kematian karena dosa itu yang membuat manusia nanti neraka atau sorga. Itu kenapa Tuhan harus mati di kayu salib untuk menyelamatkan. Kematian yang dialami, kematian karena dosa oleh Adam, itu kematian yang kekal. Bukan seperti orang tidur atau yang mengalami kematian secara jasmania manusia, bukan. Tapi ini mengenai kesadaran tentang kekal. Itu yang penting kita lihat di sini. Yang kedua, oleh karena kita mengerti bila jiwa bertobat maka malaikat kita. Itu Lukas 15:7. Ada orang bertobat, malaikat bertempik sorak. Karena apa? Akibat dosa,
manusia binasa, manusia hidup dalam bayang-bayang maut, neraka dan kekal. Ini yang terjadi dalam hidup manusia. Itu yang disebut dengan kematian manusia. Karena manusia dikuasai oleh tadi budak dosa, hamba dosa. Makanya tadi kan saya katakan, adanya yasa, ya, adanya zozo itu yang melepaskan mereka. Seperti itu. Jadi kematian juga sini berarti keterpisahan dengan Allah. Jadi hidup manusia menjadi tidak berarti, tidak memiliki nilai, inilah kebinasaan. Inilah kematian yang dimaksud, bukan kematian kayak robot gitu ya, nggak bisa buat apa-apa, bukan. Kematian di sini bahwa mereka sudah tidak punya kehidupan kekal dan tidak punya hubungan dengan Allah. Nah, dalam keselamatan, manusia diperdamaikan dengan Tuhan. Itulah hidup kekal, yaitu yang berkualitas. Jadi kan dari keselamatan itu, manusia diperdamaikan, itulah hidup yang kekal. Makanya kata hidup itu, kalau kita lihat, Yohanes pasal 3 ayat 16, barang siapa yang percaya, mereka akan hidup yang kekal. Tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kata hidup di situ bukan kata hidup bios, seperti manusia hidup. Kata hidup dipakai di situ zoe. Zoe itu apa? Kehidupannya Allah diberikan kepada orang yang percaya. Kehidupannya Allah itu apa? Kehidupan kekal. Itulah zoe yang Allah berikan di Kalvari, di atas kayu salib. Dia mati di sana bagi saya dan saudara. Dia berikan hidupnya. Karena hanya oleh hidupnya kita bisa bertemu dengan Bapa di sorga. Itulah ke zoe namanya. Bukan bios. Jadi kalau bahasa asli dalam Injil-Injil itu, kita gunakan bahasa aslinya, banyak kita akan tahu bahwa tidak semua kata hidup itu sama. Ada perbedaan-perbedaan di dalam. Kalau binatang disebut apa hidupnya. Kalau manusia dihidup apa hidupnya. Kalau kehidupannya Allah itu berbeda. Makanya mereka akan hidup yang kekal itu karena Allah memberi kata zoe, hidupnya Allah dalam hidup mereka. Ini penting untuk kita lihat dalam bicara tentang kematian manusia. Kita lihat bagaimana predestinasi sebagai takdir atau dipilih dalam Kristus. Nah, ini yang kita harus pegang. Karena mereka katakan bahwa terjadi sebelum dunia diciptakan. Jadi mereka katakan bahwa orang-orang yang diselamatkan Tuhan sebelum dunia dijadikan cenderung menjadi anggapan bahwa keselamatan sudah ditakdirkan bagi orang-orang tertentu. Jadi ya, kita sudah diciptakan, kita sudah diselamatkan sebelum dunia dijadikan. Pertanyaan saya begini aja, untuk apa darah Yesus di kayu salib kalau Anda sudah diselamatkan sebelum dunia dijadikan? Berarti Anda selamat tanpa darah. Ada enggak orang selamat tanpa darah Yesus? Enggak ada. Untuk apa Yesus mati di kayu salib kalau Anda sudah ditentukan selamat sebelum dunia dijadikan? Nah ini berbahaya sekali pandangan-pandangan yang seperti itu. Makanya di dalam kekristenan, di dalam GPDI, kita tidak menganut ajaran seperti sekali selamat tak selamat, sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Nanti kita lihat siapa yang dipilih. Apakah manusianya atau Yesusnya. Nah ini berbahaya sekali. Dikatakan bahwa anugerah Tuhan berhubungan erat dengan kedaulatan Allah untuk memilih siapa yang disukainya. Jadi kalau Anda suka, kalau Allah suka Anda aja yang dipilih. Jadi kalau Allah tidak suka Anda dibawa masuk ke neraka. Gitu. Itu pemikiran yang ada. Saya cuma takut, saudara, Anda udah ikut diklat nih ya, diklat, Anda udah jadi pendeta, udah punya jemaat luar biasa diberkati Tuhan, pas saudara mati nanti Tuhan bilang, sorry, saya tidak pilih Anda. Nah loh, karena pemahaman yang salah ini berbahaya. Ya. Jadi kita lihat bahwa persepsi ini membuat keselamatan itu pasif. Jadi kalau orang katakan Allah sudah memilih kita diselamatkan sebelum dunia jadikan, berarti keselamatan itu bersifat pasif. Nah ini melanggar kaidah Allah yang Allah itu dinamis. Allah itu kreatif dan proaktif. Dan Allah akan menciptakan kita
sesuai dengan gambarnya. Nah, nanti kita akan lihat lebih lanjut lagi. Nah, benarkah kita harus pasrah menerimanya? Alkitab sangat jelas menguraikan bahwa keselamatan manusia bukan takdir. Kalau kita sudah dipilih dari awal, itu namanya takdir. Oh, saya sudah ditakdirkan, dipilih dari awal. Kamu belum. Tetapi prakarsa dan tindakan Allah yang mesti disambut dengan responsibilitas manusia. Jadi saya dan saudara yang harus menyambut keselamatan itu. Ya. Pemilihan adalah inisiatif Allah benar untuk menyelamatkan. Tetapi jangan dilupakan bahwa pemilihan itu bersentral di dalam Kristus. Nah, itu yang kita lihat dalam bicara tentang keselamatan. Siapa yang dipilih? Benar nggak dipilih dari awal? Nah, selanjutnya kita akan lihat di sini. Di dalam Kristus memiliki implikasi yang sangat luas. Kalau kita baca di dalam Efesus 1 ayat 4 sampai 5, di situ menegaskan predestinasi di dalam Dia itu berhubungan erat dengan mendengarkan firman kebenaran dan Injil keselamatan di dalam Dia. Nah, coba, apakah saya yang dipilih ataukah Yesus yang dipilih? Efesus pasal yang pertama ayat 4 dan 5, dia bilang begini. Sebab di dalam Dia, ingat, kata Dia itu D besar. Ya. Di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi, yang dipilih siapa? Dia. Ingat ya kata itu? Di dalam Dia. Berarti yang dipilih siapa? Dia. Bukan kita. Baru dikatakan selanjutnya. Di dalam Dia Allah telah memilih kita. Di dalam Dia Allah telah memilih kita. Jadi ketika saya percaya sehari ini, Allah sudah memilih Yesus untuk saya percaya kepada Dia. Jadi jangan dibolak-balik, saudaraku, bahwa kita yang dipilih. Ingat, di dalam Dia itu artinya begini, satu saat nanti Dia akan mati di kayu salib, kita diselamatkan. Itu di dalam Dia. Jangan diterjemahkan dulu satu kali gitu loh. Karena itu satu proses pemilihan yang akan terjadi dalam pribadi Yesus. Ya, lalu dikatakan di situ, di dalam Dia Allah telah memiliki sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus, tak bercacat di hadapannya. Hah? Kita bisa kudus oleh apa? Darah Yesus. Kita tak bercacat oleh apa? Darah Yesus. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya adalah di dalam Dia itu ketika Dia akan mati di kayu salib menebus dosa kita, kita diselamatkan. Itu kata arti di dalam Dia. Jadi bukan saudara yang diselamatkan sebelum dunia dijadikan. Nanti bingung juga. Kalau sebelum dunia dijadikan Anda sudah diselamatkan, bagaimana dengan Adam dan Hawa? Kan sebelum dunia dijadikan, Adam dan Hawa sudah jadi. Ya. Nah ini kalau kita perhatikan di sini, lalu kita lihat ayat yang ke-13. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, dijanjikan itu. Jadi ternyata dikatakan juga di dalam Dia adalah karena pemberitaan Injil. Jadi coba perhatikan itu ayat 13 dalam Efesus 1. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Karena saya mendengarkan Injil keselamatan, lalu saya percaya, saya dipilih di dalam Dia. Itu loh. Saya dipilih karena Dia. Jadi jangan sampai salah menerjemahkan ayat ini. Seakan-akan
Kita yang dipilih. Bukan. Yang dipilih sebelum dunia dijadikan adalah Yesus. Lalu kita dipilih karena kita percaya Yesus. Ya. Jadi kita dipilih karena kita percaya ada respon dari keselamatan itu. Sehingga saya dipilih. Berarti semua orang berhak atas keselamatan itu. Kita lihat. Nah ini. Bagaimana kedaulatan Allah dan kebebasan memilih manusia. Kedaulatan Allah dan kemahatauan Allah tidak dapat dianalisis dengan nalar manusia. Kalau kita baca di 1 Korintus 1:16, Yesaya 59 itu jelas. Namun kita dapat memilih pikiran Kristus. Kita bisa memilih pikiran Kristus. Dan pikiran Kristus dapat secara jelas kita ketahui melalui firman-Nya. Ia membayar dosa seluruh umat manusia, yang total depravity, itu agar manusia dapat diselamatkan. Lalu kebebasan kebebasan memilih manusia ada dalam kedaulatan Allah. Betul. Saya memilih, saya ada dalam kedaulatan Allah, iya. Sebab Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Karena itu anugerah Allah pun ada dalam skala kedaulatan Allah. Betul. Ya. Jadi keselamatan oleh anugerah bagi setiap manusia juga ada kedaulatan Allah. Jadi bukan kedaulatan Allah menentukan orang diselamatkan, tapi kita diselamatkan di dalam kedaulatannya Allah. Kita yang mau percaya. Berikut, bahwa nanti tidak semua manusia akan selamat akibat hak kebebasan memilih manusia, itu pun dalam kedaulatan Allah. Jadi kalau ada orang yang tidak mau percaya Yesus, tidak mau diselamatkan, itu ada di dalam bawah kedaulatan Allah juga. Terserah dia. Jadi bukan Allah yang menentukan dia tidak selamat. Dia yang memilih untuk tidak selamat. Di bawah kedaulatan Allah. Itu sebabnya dalam kedaulatan dan kebebasan memilih kita mesti memberitakan Injil, ya. Jadi kita harus memberitakan Injil untuk menyatakan kebebasan setiap orang untuk percaya kepada Tuhan. Kalau seandainya kita dibatasi, yang selamat ditentukan, yang binasa ditentukan, nggak usah pergi penginjil. Tuhan sudah tentukan. Setengah mati kita khotbah-khotbah, ternyata mereka yang kita khotbahin ditentukan binasa. Nah ini bahaya sekali ini, ya. Gereja Pentakosta tidak menganut ajaran itu. Yang berikut, nah ini kemampuan manusia. Ini yang saya katakan kepada saudara. Kenapa manusia itu mempunyai kemampuan untuk memilih? Ya. Yang pertama, kalau lihat dalam Kejadian pasal 2 ayat 16-17, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Saya mau tanya saudara, kenapa Tuhan kasih kata, janganlah kau makan buahnya? Artinya, manusia boleh makan. Manusia boleh makan buahnya dong. Makanya Tuhan bilang, jangan makan buahnya. Ada dua kan? Kata jangan ini kan tidak boleh. Kata tidak boleh itu berarti manusia boleh atau tidak. Nah ini pemahaman harus dimengerti. Dan ternyata terbukti kan? Pasal 3 ayat 6 terbukti. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambilnya. Benar kan? Dilarang dan dimakan nih. Apa yang saudara dapat dari sini? Bahwa manusia sebelum jatuh dalam dosa, dia sudah punya kehendak bebas untuk mau makan atau tidak. Jadi kehendak bebas manusia sudah terjadi sebelum manusia jatuh dalam dosa. Karena manusia diciptakan sesuai dengan gambar Allah, maka sifat-sifat Allah tentang apapun itu ada dalam diri manusia. Kecuali kekuasaan yang luar biasa yang dimiliki, itu beda.
Jadi kalau saudara lihat ini, saudara harus tahu bahwa manusia diciptakan Tuhan itu punya kehendak bebas dari awalnya, sehingga mereka memilih untuk berdosa, iya. Lalu ada yang bilang sama saya begini, Tuhan kok tidak melarang mereka jangan makan buah itu. Saya bilang, kalian lupa ya, Tuhan sudah bilang jangan makan buah itu di Kejadian pasal 2. Berarti kan Tuhan sudah kasih tahu mereka jangan makan. Iya, tapi biar Tuhan bilang jangan dimakan. Sudah dari awal dibilang jangan dimakan kok. Kan Tuhan sudah berfirman. Dan seringkali kan ingin mencari kesalahan. Kalau saudara lihat kesalahan yang dialami di pasal 3 ini lucu. Waktu laki-laki ditanya, kenapa kamu makan buah itu? Wanita yang engkau berikan di samping saya, yang memberikan saya makan buah itu. Lalu perempuan ditanya, kenapa kau makan buah itu? Ular. Itu ular yang kau ciptakan itu, yang memberi makan buah itu, yang membujuk saya makan buah itu. Ketika si setan ditanya, kenapa kau lakukan itu? Setannya diam. Sudah lihat, manusia kalau salah, dia salahkanlah Tuhan. Itu gara-gara wanita Tuhan itu. Yang kau tempatkan di samping saya, Tuhan lagi disalahin. Begitu lagi wanita ditanya, kenapa kau makan buah itu? Itu ular itu, yang kau ciptakan tuh. Tuhan lagi yang disalahin. Tapi begitu ular ditanya, dia nyalain siapa-siapa. Nah, artinya apa sih? Kehidupan manusia itu seperti itu. Punya hak untuk memilih benar atau salah. Dari awal sudah ada. Jadi jangan bilang nanti ya, nanti manusia jatuh dalam dosa tidak bisa memilih yang baik dan yang jahat. Salah sekali. Sebelum dia jatuh dalam dosa, dia sudah bisa memilih mana yang dia mau pilih. Tuhan larang dia makan. Nah, yang lebih luar biasa kalau saudara baca ayat 22 dalam kitab Kejadian, ini yang lebih luar biasa. Apa yang ada di situ dikatakan? Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi manusia itu kehebatan mengerti baik dan jahat itu sudah seperti Allah loh. Dan itu yang dia makan sebelum dia keluar dari Taman Eden. Jadi kalau ada orang katakan manusia tidak punya kekuatan untuk memilih karena sudah mati jatuh dalam dosa, ingat baik-baik. Buah yang dia makan itu membuat dia menjadi seperti salah satu dari Allah yang bisa memilih yang baik dan yang jahat. Jadi doktrin GPDI tidak menerima itu ajaran bahwa manusia mati total seperti robot. Tidak seperti itu. Nah, ini yang perlu untuk kita memahami akan ini. Makanya saya katakan kemampuan manusia memilih itu setara dengan Allah. Karena dia akibat memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Pengetahuan baik dan jahat ini sekaliber Allah loh. Dia tahu pengetahuan yang benar itu sekaliber Allah. Yang jahat benar sekaliber Allah. Dia tahu. Jadi kalau ada orang bilang seperti manusia seperti itu, nggak bisa punya kekuatan, ini melanggar firman beneran. Nah, ini yang sudah lihat dalam pembahasan saya ini tentang keselamatan itu. Jadi keselamatan itu adalah kehendak bebas kita untuk mau selamat atau tidak, bukan kedaulatan Allah. Ya. Nah, kita lihat di sini beberapa keberatan tentang pandangan sekali selamat tetap selamat. Doktrin ini dianggap bisa mengakibatkan pertama, ya. Yang pertama adalah fatalisme. Apa itu fatalisme? Manusia seperti boneka karena semua sudah ditentukan, bukan hanya diketahui oleh Tuhan. Jadi karena sudah ditentukan Tuhan sudah selamat, manusia kayak boneka. Yang kedua, kelalaian dalam perilaku. Kalau saya sudah diselamatkan, apapun bisa aku lakukan dan aku tidak akan kehilangan keselamatan itu. Mau berdosa mau kawin 2 kali, kawin 3 kali, mau kawin 4 kali, bodoh tidak akan binasa karena sudah selamat. Ini kan bahaya ini. Mau berbuat cabul, mau jatuh dalam dosa, tidak masalah. Karena saya sudah sekali selamat, tetap selamat. Tinggal minta ampun kok.
Ini bahaya sekali ya, keselamatan model begini. Ya. Yang berikut, mengurangi semangat penginjilan. Ya, betul. Percuma kita menginjil orang yang tidak dipilih Allah. Sebaiknya bila seseorang sudah dipilih, maka dia pasti selamat, entah bagaimanapun caranya. Jadi untuk apa kita khotbah? Untuk apa kita penginjilan? Yang saya bilang tadi, kalau sudah ditentukan binasa orang di bawah sana, saya mau khotbah apa? Saya kan tidak mungkin lebih kuat dari Tuhan. Tuhan sudah tentukan dia binasa. Nah, ini salah sekali. Nah, sekali selamat tetap selamat, dan kepastian keselamatan. Nah, ini yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Pertama, keselamatan itu adalah suatu proses yang dinamis, proaktif, dan dua arah. Yang tadi, jadi dua arah antara Allah dengan manusia. Allah memberikan kasih karunia, manusia menerimanya. Itu yang disebut dengan syarat, menerimanya. Jadi bukan syarat di sini bahwa manusia ada andil dalam keselamatan, tidak. Yang mati di kayu salib itu cuma Tuhan Yesus, bukan kita. Ya. Saya sering kali begini, saudara. Alkitab kan bilang, kamu adalah pemenang. Menang dengan pemenang itu berbeda. Menang itu Yesus. Yesus mati di kayu salib dan dia menang. Saya pemenang. Saya beri contoh yang mudah. Umpamanya, seorang atlet bulu tangkis umpamanya. Suaminya atlet bulu tangkis. Dia juara bulu tangkis. Dia yang babak belur di lapangan. Dia pulang, dia bawa hadiah. Dia kasih sama anak istrinya uang dari kemenangan itu. Jadi yang pemenang siapa? Anak istrinya pemenang. Tidak bertanding tapi dapat hadiah. Yang menang suaminya. Pemenangnya anak dan istri. Saya dengan saudara itu pemenang. Yesus yang mati di kayu salib menang. Itu maksudnya, saudara. Jadi jangan sampai salah dalam hal ini. Ya, keselamatan suatu pasti, tetapi sekaligus suatu yang diancam untuk pasti memang. Tapi ingat, ada ancaman untuk digagalkan. Iblis akan mencoba menggagalkan keselamatan yang kita miliki. Dan itu jelas dalam Alkitab. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum mengelilingi setiap orang dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi dari sejak awal manusia, iblis selalu berusaha menjatuhkan manusia. Injil Yohanes menyatakan iblis bertujuan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, dari puji Tuhan, di tangan Tuhan, iblis tidak berkuasa merebut orang-orang yang selamat. Nah, ini penting bagi kita untuk kita melihat ini, ya. Nah, yang berikut yang dapat membuat keselamatan itu tidak aman, tidak pasti atau tidak kekal adalah diri manusia itu sendiri. Ya, jadi keselamatan itu tidak aman, keselamatan itu bisa tidak kekal dalam diri manusia itu sendiri atau kita yang membuatnya. Kita yang membuat keselamatan itu tidak bisa kekal, bukan Tuhan. Saya setuju begini. Sekali Tuhan mati di kayu salib, itu untuk selamanya. Saya setuju. Tapi keselamatan dari Tuhan di atas kayu salib, itu kita harus betul-betul menjaga dan menerimanya dan menjaganya. Tuhan sudah cuma sekali. Nah, saya setuju sekali, selamat tetap selamat itu dari Tuhan. Bukan cara kita. Lalu, dikatakan di sini, sebab dalam kedaulatan Allah, manusia tetap memilih. Manusia bukan robot. Kelebihan manusia dari semua ciptaan Tuhan, bahwa ia memiliki jiwa, pikiran, kehendak bebas. Iblis tidak dapat menggagalkan keselamatan, tetapi ia dapat menggoda manusia untuk memilih keluar dari keselamatan. Dia tidak bisa menggagalkan, tapi dia dapat menggoda sehingga engkau sendiri yang menggagalkannya. Kita lihat 1 Tesalonika 3 ayat 3-5. Ya. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 3-5. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya
karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya, maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu dicobai oleh si penggoda dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Jadi Paulus katakan kepada jemaat Tesalonika, hati-hati ya, bahwa iblis akan mencoba menggodamu dan menjatuhkan imanmu. Nah itu, jadi dia tidak bisa membatalkan keselamatan kita, tapi dia menggoda kita untuk kita yang membatalkan keselamatan itu. Itu cara setan. Ya, keselamatan dalam iman Kristen pada dasarnya supaya Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Ini adalah upaya Tuhan mendudukan manusia pada tempatnya. Ini berarti keselamatan juga sebuah proses. Dari pihak manusia, keselamatan juga dapat berarti perjuangan melawan dosa. Jadi, keselamatan itu cara kita berjuang untuk melawan dosa kita. Jadi kalau kita sudah diselamatkan, seringkali dosa ingin datang mengganggu, kita harus berjuang melawannya, kan begitu. Jadi bagi pihak manusia, keselamatan itu bagaimana dia berjuang untuk melawan dosa. Bukan berarti, sudah selamat jadi berdosa, tidak apa-apa. Bukan. Dia harus berjuang untuk melawan, gitu loh. Itu bahwa orang percaya harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Jadi mengerjakan keselamatan itu bukan kita kerjakan untuk saya selamat, tidak. Tapi kita berjuang. Bagaimana cara kita berjuang? Kita minta kuasa Roh Kudus untuk berikan kekuatan untuk melawan segala tipu muslihat iblis. Makanya kenapa Tuhan berikan kita Roh Kudus itu, saudara. Roh Kudus sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apalagi hamba Tuhan, gembala sidang. Roh Kudus sangat penting. Jangan anggap biasa, atau saudara ikut pengajaran. Waktu saya percaya, Roh Kudus saudara di dalam saya. Anda kalau bicara belajar Roh Kudus seperti Pak Lim ajarkan, apalagi kalau saya dulu, guru Roh Kudus saya, ya, yang mengajarkan Roh Kudus itu Om Hani Mande. Waduh, itu sampai kulit-kulitnya semua dikupas. Kalau Anda baru menggetar sedikit belum apa-apa, Anda harus meluber. Roh Kudus harus betul-betul ada dalam diri Anda dan keluar untuk orang lain. Wah, itu dahsyat banget. Kita lewat, ada orang yang mengalami masalah, dia bisa bantu doa buat saya. Saya punya masalah tekanan yang berat. Itu berarti Anda punya Roh Kudus yang hebat. Karena bisa membuat orang lain curhat dengan Anda, dan orang itu minta didoain oleh Anda. Berarti dalam diri Anda ada kuasa Tuhan yang dahsyat. Seperti itulah kehidupan kekristenan. Bisa mengimpartasikan kuasa Tuhan kepada orang lain. Kalau sudah sampai di situ Roh Kudus dalam Anda, jemaat akan bertumbuh lebih besar lagi. Ya. Ini peran Roh Kudus penting sekali. Oke, selanjutnya kita lihat seorang yang sudah selamat dapat mundur dari Kristus. Nih, jadi berarti kalau seandainya orang sudah ditentukan selamat, kenapa dia bisa mundur? Kenapa dia bisa murtad? Sehingga ada peringatan terhadap bahaya murtad. Nah ini yang seringkali terjadi perdebatan. Kalau dia sudah diselamatkan Tuhan, kenapa Tuhan bilang jangan murtad? Loh, kalau Allah sudah selamatkan, tidak mungkin orang itu murtad. Berarti ada kemauan manusia itu untuk keluar dari keselamatan, sehingga dia murtad. Bahkan Timotius katakan ada yang kandas iman, dan ada imannya tidak tahan uji. Ada yang memalingkan diri dari kebenaran, dan ada yang murtad lagi. Nah ini bagaimana? Kalau dia sudah ditentukan untuk selamat, ngapain dia murtad lagi? Kalau saudara baca Ibrani 6:5 dikatakan, sudah mengecap karunia-karunia surgawi, tetapi dia murtad lagi. Itu loh, itu bukan orang biasa loh. Anda anggap orang biasa? Tidak. Lalu ada yang katakan bahwa keselamatan tidak bisa hilang. Ini coba lihat ini, semua ini. Terlalu ada peringatan seperti ini. Itu artinya keselamatan itu bisa hilang. Sehingga sampai
murtad. Sehingga dinasihatkan. Karena itu orang-orang yang telah selamat dinasihatkan agar menunjukkan kesungguhan untuk menjadikan pengharapan milik yang pasti sampai pada akhirnya. Jangan sampai tersandung. Tuh. Gereja Tuhan harus tetap berjuang mempertahankan iman. Agar tetap mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Itu kan jelas tuh. Ayat-ayat ini jelas. Kalau seandainya kita mengatakan bahwa keselamatan itu sudah ditentukan dari awal, buang semua ayat-ayat ini. Nggak usah pakai gitu. Ya. Saya mau pertegaskan keselamatan dalam doktrin GPDI karena saya mau saudara tetap berpegang kepada kebenaran ini. Karena terlalu orang menggampangkan keselamatan sehingga ada orang bilang saya sudah selamat, padahal kehidupannya nggak sesuai firman. Nanti begitu saudara buka mata, aduh, ternyata dia tidak ada di sini, ada di neraka. Nah, Anda bilang sudah selamat. Ingat, ukurannya adalah firman Allah. Ukurannya bukan opini-opini yang dibangun oleh para pakar-pakar teolog yang tidak tahu diambil dari mana, tapi kita harus lihat apa kata firman. Bukan apa kata opini yang ada. Mau Agustinus kah, mau Calvinus kah, mau Armenian kah, itu selalu dia salah. Kita tidak akan melihat, tapi kita melihat apa kata firman. Tuhan bilang jagalah, bahkan saudara kalau lihat, nanti kita lihat. Pernahkan Musa bilang, kalau engkau ingin bangsa Israel ini binasa, lebih baik nama saya dihapus dalam buku kehidupan. Berarti bisa dihapus. Jangan anggap tidak bisa dihapus. Musa aja bilang hapus saja, berarti bisa dihapus. Nah ini harus kita lihat respon, ya kita penting sekali dari pihak Allah. Sebenarnya semua manusia yang sudah selamat karena kepastian keselamatan akan tetap selamat, itu dari pihak Allah. Jadi pihak Allah sudah, kalau engkau selamat tetap selamat, tetapi tergantung dari pihak manusia responnya. Jadi sekali lagi keselamatan adalah proses aktif dua arah. Dari Tuhan dan dari manusia. Ya, bila respon manusia tergoyang, tidak stabil, dan kemudian menarik diri keselamatan, maka orang itu akan hilang. Saya beri contoh dua saja, anak yang sulung dan yang bungsu. Yang bungsu menghabiskan harta bapaknya. Bapaknya selalu menunggu di pintu. Kapan dia balik? Pertanyaan saya gampang. Kalau dia nggak balik, selamat nggak? Sekalipun dia anak bapak loh. Masalahnya ada di dia, respon balik atau tidak. Bapak tetap menunggu, Tuhan tetap menunggu. Dia tetap mencatat bahwa saudara mempunyai tempat. Tapi kalau saudara tidak balik, berarti kan kita salah. Kita yang membuat keselamatan itu hilang, bukan Tuhan. Kita yang memilih. Nah itu ingat, keselamatan itu bisa hilang. Kehilangan keselamatan. Kita harus ingat ada ayat-ayat kitab yang memberitakan peringatan yang keras antara lain. Lukas 12 ayat 10. Ini yang bisa membuat kenapa keselamatan itu hilang. Yang pertama, siapa yang menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni dosanya. Jadi keselamatan orang yang bisa hilang ketika orang itu menghujat Roh Kudus. Yang kedua, Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6. Orang yang diterangi hatinya mengecap karunia surgawi, mendapat bagian dalam Roh Kudus, tapi murtad tak mungkin diperbarui lagi. Yang kedua, orang yang tidak bisa diselamatkan adalah orang yang murtad, meninggalkan Tuhan, pindah agama. Kalau dia tidak bertobat, tidak selamat. Jadi tidak ada itu sekali selamat tak selamat. Nanti kalau sekali selamat tak selamat, dia pindah-pindah kemana-mana, selamat. 2 Timotius 2 ayat 12. Jika kita menyangkal dia pun, dia akan menyangkal kita. Jadi orang yang tidak selamat ketika dia menyangkal Tuhan. Yang keempat, Wahyu 3 ayat 5. Dihapus dari kitab kehidupan. Berarti, kalau sampai dihapus kan, maka orang itu ada dihapus di kitab kehidupan. Berarti pernah ditulis. Jadi jangan sangka, oh nama saya sudah tertulis di sana. Tidak mungkin dihapus. Baca Wahyu 3 ayat 5.
Ya. Jadi orang bisa kehilangan keselamatannya kalau dia menghujat Roh Kudus setelah melalui berbagai tahapan panjang seperti mendukakan roh, memadamkan roh, mendustai roh, menentang roh, dan seterusnya. Hingga menghujat Roh Kudus. Nah, pada titik itu seorang sampai di mana hatinya dikeraskan sehingga tidak ada penyesalan lagi karena sudah menghujat kepada Kristus. Jadi saudara, Allah tidak mengampuninya karena orang itu tidak akan pernah lagi minta pengampunan sampai selama-lamanya. Jangan sampai hatinya dikeraskan. Seperti Tuhan mengeraskan hati Firaun. Nah, ini bahaya sekali. Makanya saya menyampaikan ini agak tegas tentang keselamatan. Supaya jangan sampai GPDI Jawa Barat punya doktrin yang berbeda. Ya. Kalau dulu, seingat saya, kalau ada gembala mengajarkan keselamatan tidak sesuai dengan doktrin GPDI, mereka akan diskors. Ya benar, daripada jemaat binasa. Ya. Ya, untung para pendidikan tidak turun sampai di bawah untuk mendengar khotbah-khotbah Anda di gereja. Kalau sampai alim turun sampai di bawah lalu dengar, kalau ada beda khotbah keselamatan yang sesuai Alkitab atau tidak. Nah, ini penting ya bagi kita semua untuk mengerti ini. Bahwa kita tidak memegang keselamatan tanpa syarat. Keselamatan itu bersyarat. Keselamatan itu bisa hilang. Ya. Nah, peran kembar anugerah dan iman. Keselamatan dari pihak Allah adalah anugerah yang besar, ajaib, limpah, luas, dan berkuasa di dalam Yesus Kristus. Dari pihak saya dan saudara manusia adalah respons berbentuk percaya, bertobat, ya, repentance, ya, berubah, confession, dan lahir baru, regeneration. Jadi ini penting. Ini kita ini ada respon berbentuk percaya. Jadi percaya itu respon, itu syaratnya. Jadi jangan bilang begini, kita ada andil dalam keselamatan. Tidak ada andil kita dalam keselamatan. Yesus sudah mati buat kita. Kita hanya merespon keselamatan itu. Itu bukan andil. Kita disuruh menerima. Apakah kalau saya menerima, ya, bahwa saya bagian dari keselamatan di kayu salib? Tidak. Dia yang menyelamatkan saya, mengganti saya di kayu salib. Jadi saya sebut peran kembar dalam keselamatan sekaligus suatu proses aktif dua arah. Prakarsa dan tindakan dari pihak Allah, serta respon dan kemauan dari manusia. Jadi prakarsa keselamatan dari pihak Allah dan tindakan kita manusia merespon dan kemauan manusia. Jadi karena kita manusia, maka kita harus lebih fokus dalam soal percaya dan iman. Ini fokus kita. Fokus Allah itu adalah menyelamatkan kita. Contoh, kalau Anda menyelamatkan orang yang susah, atau orang yang tenggelam lah. Anda bilang, kalian percaya nggak saya bisa selamatkan Anda? Enggak, tenggelam terus orang itu. Orang itu harus percaya bahwa Anda bisa selamatkan dia. Nah, ini penting. Seluruh proses pertumbuhan Kristus atau pertumbuhan gereja memerlukan action iman. Perlu iman. Jadi keselamatan itu, baptisan air dan Roh Kudus, kesembuhan ilahi berkat-berkat dapat dicapai dengan percaya. Baik keselamatan, baik baptisan air dan Roh Kudus, baik kesembuhan ilahi, baik berkat, itu bisa dapat kita capai dengan percaya. Itu penting. Jaminan keselamatan. Nah, ini jaminan keselamatan. Keselamatan adalah unsur yang pasti di dalam penebusan Kristus. Oleh jaminan penebusan darah Kristus, kita memiliki keberanian menghadap Allah. Ya, itu ayat-ayatnya, saudara bisa catat saja. Jaminan kesetiaan Allah menjadi pengharapan kita. Jadi keselamatan itu, jaminan keselamatan seperti ini. Rasul Paulus menegaskan tentang kepastian yang kokoh. Surat Ibrani berbincang tentang milik yang pasti. Yesus adalah jaminan kita. Itu Ibrani 8 ayat 22. Ada jaminan kesaksian Tritunggal Allah dalam diri kita.
Jadi mereka menjadi saksi di sorga atas keselamatan kita. Jaminan keselamatan memberikan kita posisi keamanan dalam keselamatan. Posisi yang bersifat aktif, yang terus percaya, dan yang hidup dalam Yesus Kristus. Hidup dalam kebenaran firman, serta hidup dalam roh. Jadi kalau kita yakin bahwa kita sudah diselamat, bahwa kita hidup dalam keselamatan, maka posisi yang bersifat aktif dalam hidup saya dan saudara, hidup dalam Yesus dan hidup dalam kebenaran firman dan roh. Itu penting loh. Hidup dalam Kristus, dalam kebenaran firman dan roh. Lalu tetaplah kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Dan di dalam kesetiaan dan di dalam kesetiaan dan kehidupan kita kepada Tuhan dan firman-Nya, ketaatan kita kepada Tuhan dan firman-Nya, keselamatan akan menjadi aman. Ya, ini yang penting. Jadi ini jaminan keselamatan ini, hal-hal ini penting bagi jemaat. Jadi kita harus khotbahkan ini bagi mereka. Bagaimana keselamatan itu yang sebenarnya. Dan yang terakhir, ya, kita akan lihat di sini bagaimana tentang metode keselamatan ini yang terakhir di GPDI dengan yang lain. GPDI dalam buku doktrin GPDI yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Pengajaran Majelis Pusat menggunakan istilah tahap keselamatan melalui proses tahap-tahap pertama, pertobatan. Jadi pertobatan dulu, baru dia iman, lalu pembenaran. Iman, lalu pembenaran, artinya dibenarkan oleh Allah, lalu pengadopsian, dia menjadi anak angkat atau diangkat menjadi anak oleh Allah. Dan dikuduskan. Nah ini doktrin GPDI dalam metode keselamatan. Kalau gereja lain seperti Roma Katolik, itu macam-macam. Ada sakramen-sakramen, ekaristi, ya, penghukuman diri dan pengampunan. Nah, kalau Ordo Salutis kaum reformat pada umumnya adalah panggilan efektual regenerasi dulu, baru memimpin kepada iman. Jadi lahir baru dulu, baru dipimpin kepada iman. Ya, kalau kita pertama pertobatan, bertobat dulu, baru lahir baru oleh iman, baru pembenaran dan selanjutnya. Nah ini penting bagi kita tahu tentang bagaimana kita semua belajar tentang keselamatan atau soteriologi dalam doktrin GPDI. Terima kasih buat perhatiannya semua. Tuhan memberkati dan saya kembalikan kepada moderator. Suaranya nggak ada, Tirsa. Terima kasih Bapak Pendeta Vekita Tulus yang sudah membawakan materi diklat pada malam hari ini. Dan kita akan akhiri dengan menutup kegiatan kita pada malam hari ini dalam doa. Dengan kasih Kristus saya mohon kesediaan Bapak Pendeta James Talumepa. Bapak Pendeta James Talumepa untuk menutup di dalam doa. Silakan Pak Pendeta James. Ya, kita berdoa. Terima kasih di sorga, kami telah dibekali lagi dengan firman Allah untuk masuk dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Biar Roh Kudus selalu menyertai kita semua, membekali kita semua hamba masuk dalam pelayanan pekerjaan. Kami selalu bersandar dan berharap pada pimpinan Roh Kudus, dan oleh pertolongan Tuhan saja kita dapat melakukan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga. Berkati pembekalan firman Tuhan kami pada malam hari ini. Berkati pengajar kami yang telah memberikan firman-Mu buat kami, biar menjadi berkat bagi kami semua.
Pakai kami semua menjadi alat-Mu yang heran, menjadi berkat bagi keselamatan umat manusia, keselamatan banyak jiwa, sehingga banyak jiwa diberkati Tuhan. Nama Tuhan dipuji, besarkan, dan dipermuliakan. Kami serahkan, oh Tuhan, pembekalan firman Allah sepanjang Tuhan program yang akan dilakukan oleh Diklat di Dikjar Provinsi Jawa Barat, biar menjadi bekal bagi kami semua dalam pengiringan pelayanan kami semua kepadamu Tuhan, dan semua berjalan sesuai dengan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta James, dan saya serahkan kepada Bapak Yosua. Pak Pendeta Yosua, apakah akan dilakukan foto bersama? Dipersilakan. Sudah Bu Tirsa, sudah saya screenshot semua. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di hari Jumat. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu. Tuhan berkati semua.